Saya sekarang di depan MTS Lubuk Bendahara Rokan Hulu. Inilah sekolah ini sudah ada sejak 60 tahun yang lalu. Masya Allah, begitu lama. Nah, inilah begitu banyak kelasnya. Nampaknya terjadi peningkatan yang pesat pada pembangunan MTS Lubuk Bendahara yang pada tahun 1978 MTS ini bernama PGAN 4 tahun. PGA 4 tahun dulunya. Sekarang berubah menjadi Sanawiyah. Nah, Sanawiyah Lubuk Bendahara. Nah, itu musolanya. Ini pekarangan sekolahnya. Wah, itu ada bertingkat di belakang. Ya, sekolahnya begitu bagus. Kemudian tumbuh-tumbuhan menyejukkan. Walaupun sekarang musim panas, tapi panasnya sedikit terlindung oleh pohon-pohon yang banyak yang sudah ditanam. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Selasa tanggal 21 Senin 21 Juli. Senin 21 Juli 2025. Insyaallah. Ini jalan Lubuk Bendahara. Assalamualaikum. Oke, duduk. Kita coba ya senandungkan karena ini praktis bangsa kan. Dengan perasaan ya. Nasibnya tekad remaja muslim, kita baca bersama-sama. 2, suaranya dengan perasaan ya. 2, 3. Mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam. Mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam. Biar lembut demi Allah semata. Biar lembut demi Allah semata. Mari kita bersama-sama untuk ilmu agama Islam. Tinggalkan semua dosa dan noda demi Allah semata. Tinggalkan semua dosa dan noda demi Allah semata. Saat ini kita berkumpul, suatu saat kita berpisah. Semoga iman betapa subur, memperkuat akidah kita. Semoga iman bertakwa subur, memperkuat akidah kita. Siapa yang bisa mau baca puisinya? Dia tulisan itu juga.
Siapa yang hobi yang bakat? Mana yang berbakat? Ini apa tadi ya? Perhatikan aja yang kelas 9 mana? Mana? Yuk, siapa yang berani? Ayo. Kalau yang rapi mana? Rapi nggak dia? Kalau mau cepat, karena ada tulisan deh. Oke, kita coba yuk takbir. Takbir. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh guru kita Pak Dr. Wahid. Bapak ini guru di atas guru. Nah, kalau menghargai Bapak ini bukan melatih kamu sebenarnya, melatih kepala-kepala sekolah, betul Pak ya? Ya. Melatih kepala-kepala sekolah di Riau, bahkan di nasional ya Pak. Bapak ini saksinya kelas sekolah. Makanya Bapak ini kesini, andai kata kami ini sudah tidak ada, kamulah yang melanjutkan perjuangan Islam. Ya, semoga kamu dikuatkan Allah dengan pahala. Amin. Nah, langsung aja lah Pak Dokter. Semoga apa yang kita lakukan ini lancar. Menjelang asar kita sudah selesai. Semoga semuanya bisa fokus dan konsentrasi. Amin. Bapak atur dulu, karena ini serius nih. Yang laki-laki tidak ada yang bersandar, berdiri di tempat, gerak semuanya. Nah, sebelum dimulai ya. Satu langkah ke kanan, jalan. Nah, nih, mana si anu tadi Rifki tadi? Rifki sini, Bapak memang disuruh sini kan? Pelanggan, ini kepala sekolah melihat kita ya Pak. Ya, mana Rifki tadi? Oh iya, aku dapat hadiah nih. Kau pemain sepak bola yang memang. Oh, Ramadana ada meninggal dia milik Ramadana kan? Nah, makanya mati Ramadana dia kalah kan? Nah, siap gerak, kencang depan gerak. Wah, aduh, yuk. Nah, ada yang menyandar nanti kita suruh di tempat yang panas tuh. Masih ada kosong sana, ya. Nah, ke sini lah kamu. Ini isi satu lagi, sabuk nih. Ini satu lagi nih. Yang kamu sabuk sini, sabuk lagi. Maju kamu maju. Yuk. Sabuk sini juga sabuk. Nah, ini kita sisi depan nih. Ini baru 3-4 sabuknya. Apa lagi? Tidak ada yang nyandar kita suruh di bagian dua yang panas itu maksudnya. Sebelum masuk neraka, kita rasakan hal satu neraka dunia ya. Oke, siap gerak. Satu langkah samping kanan, jalan. Ada yang di dinding nih. Nah, duduk depan gerak. Nah, silakan Pak. Dia hidup. Oh itu. Akhirnya mati dah. Akhirnya pada kira nak ilah tu sudah. Sana. Dah dia kan matian. Allah Akbar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius lagi. Tidak ada yang tertawa. Hanya 4 bukti. Tadi bukti bahwa Al-Quran itu betul wahyu dari Allah, bukan dongeng. Masih ingat yang 3 tadi? 3 apa 4 ya? 4 masuk bahasa berhadis. Bukti Al-Quran itu sebagai wahyu adalah terbukti secara ilmiah dengan penemuan-penemuan baru
menguatkan ayat-ayat Al-Quran. Bapak ulangi, bukti Al-Quran itu benar-benar wahyu. Pertama, keindahan bahasanya tidak ada tandingan di dunia. Yang kedua, tata bahasanya, masih ingat ya, sangat terindah di dunia. Kemudian apa lagi? Apa? Tata bahasanya, keindahan bahasanya, ilmu balaghah, dan kemudian tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Yang keempat, teori Big Bang, teori sains, fisika, biologi, kimia, semuanya ada di dalam Al-Quran dan mendukung kebenaran Al-Quran. Cukup demikian, 4 bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Nah, sekarang tidak ada yang bicara 4 bukti bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Coba ada ukuran ini, Ustaz. Nampak kira-kira? Coba, nanti juga hadiah. Tidak ada yang bicara ya. Nggak lama kok dengan Bapak. Hanya 25 menit saja. Tahan napas. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang tertawa. Serius. Ustaz akan Bapak menerangkan 4 bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. 3 kali benarnya. Allah itu benar-benar ada. Berapa kali benarnya? Nah, ingat tuh. Yang lain tidak ada yang 3 kali ulang. Ini bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. 1. Allah lihatkan buktinya. 1, di ruang angkasa. Bukti keberadaan Allah itu wajib ada. Yang kedua, buktinya di permukaan bumi. Yang ketiga, ada buktinya di dalam diri manusia. Berapa bukti? 3 bukti. Sementara dia 4. Bapak ambil 3 dulu. Tidak ada yang bicara ya. Tidak ada yang bicara. Dengarkan. Ini akan ditanyakan. Dengarkan. Cuekkan aja itu dulu. Jari-jari kamu itu. Dengarkan. Bukti Allah itu benar-benar ada. 1, dilihat di ruang angkasa. Yang kedua, dilihat di permukaan bumi. Yang ketiga, dilihat di dalam diri manusia. Jelas itu? Tidak ada yang bicara ya, ini serius. Karena bukti keberadaan Allah. Kalau kita main-main nanti kita dikutuk oleh Allah. Tidak bisa. Kalau tadi Al-Quran yang mengutuk kita kalau kita main-main. Tidak lama. Paling-paling 25 menit Bapak menerangkan ini. Tapi camkan 3 bukti Allah itu benar-benar ada. 1, di ruang angkasa. Apakah dia? Bukti kebenaran Allah di ruang angkasa. Di ruang angkasa itu ada 1 rembulan. Bulan itu mengelilingi bumi. 1 kali keliling 29,5 hari sampai dia ke tempat semula. Berapa hari? 29,5 hari. Ingat, ini jangan lupa nih. Ini kata kunci. 29,5 hari sampai ke semula. Bulan itu mengelilingi bumi. Dihitung perjalanan bulan mengelilingi bumi, tahun itu disebut tahun Hijriyah. Berapa namanya? Nah, nanti sudah dapat. Kalau Bapak tanyakan, apakah yang dikatakan tahun Hijriyah? Tahun Hijriyah adalah menghitung perjalanan bulan mengelilingi bumi. 1 kali keliling 29,5. Nah, itu 1. Kemudian bukti Allah, keberadaan Allah di ruang angkasa adalah bumi mengelilingi matahari 365/4 hari. Berapa? Bumi mengelilingi matahari 365/4 hari. 1 kali keliling itu namanya 1 tahun. Dan tahun yang dihitung
dari perjalanan bumi mengelilingi matahari disebut dengan tahun Masehi. Tahu nama namanya? Nah, berarti Bapak sudah bisa menanyakan kepada kalian apa perbedaannya tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah? Apa bedanya dengan tahun Qamariyah dengan tahun Masehi? Nah, udah terbayang itu kan? Atau di ruang angkasa. Apa dasarnya? Surat 41. Ingat, ini satu-satunya nih. Benar. Surat berapa? Surat 41 ayat 53. Jangan buka-buka. Nah, itu main-main namanya. Ini masalah Tuhan ini. Ya, nggak bisa main-main. Takut kita. Banyak sekarang malapetaka terjadi. Nah, ingat. Surat yang ke-41 ayat 53 menyatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahum haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah memperlihatkan tanda bukti dia ada melalui ruang angkasa, melalui perjalanan benda-benda di ruang angkasa. Apakah itu tidak cukup menjadi bukti bahwa Allah itu ada? Di ruang angkasa. Yang kedua di bumi. Bukti Allah ada di bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah mempunyai daya tarik. Daya tariknya itu namanya gravitasi. Ingat. Apa namanya daya tarik bumi? Itu kajian dengan sunnatullah disampaikan oleh Bu Sarifah tadi. Setiap batu yang kita lemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah karena ditarik oleh daya tarik bumi. Nama daya tarik bumi itu apa? Gravitasi. Yang menemukan teori gravitasi itu namanya siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Nah, jadi air dari yang tempat tinggi ke tempat yang bawah itu karena adanya gravitasi, ditarik oleh bumi ini sehingga dia menuju ke tempat yang paling bawah. Itu terjadi di bumi, dan bumi itu berlapis-lapis. Inti bumi itu adalah api. Jelas itu? Magma itu satu zat yang sangat panas. Panasnya berapa? Sampai 5.000 derajat Celcius. 1.000 derajat Celcius itu bisa melelehkan besi. Jadi kalau 5.000 derajat Celcius, 5 kali besi panasnya meleleh, mencair menjadi magma. Tuh. Terakhir. Dengar. Bukti Allah itu ada di dalam diri manusia. Kata di ruang angkasa sudah. Ya kan? Di permukaan bumi. Nah, sekarang pada diri manusia. Apa buktinya keberadaan Allah di dalam diri manusia? Pertama, otak. Otak. Pernah lihat otak? Pernah? Otak kamu sendiri pernah kamu lihat? Otak itu ada nggak? Ada. Pernah lihat Allah? Nggak pernah. Allah ada nggak? Ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak ada, tanyakan kepada dia, kamu punya otak apa tidak? Punya. Pernah kamu lihat? Enggak terlihat, enggak. Berarti enggak ada? Iya, berarti kamu tidak punya otak. Otak walaupun tak pernah kita lihat, otak kita sendiri, dia pasti ada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak pernah kita lihat, tapi dia ada. Wih, ada yang protes. Protes, Pak. Jangan masuk. Diam senyum enggak boleh. Ini serius. Hanya 20 menit tinggal lagi. 20 menit. Ya. Dengarkan. Enggak boleh main-main. Jangan main-main. Jangan main-main. Coba serius. Jangan main-main. Serius. Ngerti? Mengerti bahasa Indonesia? Enggak lama, cuma 20 menit. Jadi jangan main-main. Serius. Mau diteruskan apa tidak? Kita berhentikan sampai di sini? Kalau main-main Bapak berhenti, Bapak pulang lagi ke Pekanbaru. Capek-capek dari Pekanbaru buat kalian bawa main-main di sini. Padahal
Bapak minta cuma 20 menit kok. Udah berlalu 5 menit. Tinggal 20 menit. Bisa serius? Nah, coba. Jadi buktinya ada pada manusia keberadaan Allah. Otak manusia diciptakan oleh Allah 16 miliar sambungan. 16 miliar sambungan itu namanya sel-sel otak. 16 miliar banyaknya. Lebih banyak daripada bintang di ruang angkasa. Serius. Jangan main. Berapa jumlahnya? Sel-sel otak? 16 miliar. Begitu banyaknya sel-sel pada tubuh manusia, tak sanggup manusia menghitungnya. Ada orang yang kena kanker otak, dibuang otaknya separuh, dipakai separuh, tapi kecerdasannya tidak berkurang. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada melalui diri manusia, jantung. Jantung manusia itu semenjak kita kecil sampai sekarang itu dia berdenyut terus-menerus 24.000 kali sehari. Walaupun kita tidur, tapi denyut jantung kita tuh tidak tidur. Dia bekerja demi untuk keselamatan tuannya, manusia. Begitulah hati itu berdenyut, pekerjaannya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh manusia. Apakah bisa manusia membuat seperti itu? Tidak bisa. Yang bisa membuatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita renungkan ayat Al-Quran. Baca satu orang. Kamu coba buka surat 41 ayat 53. Tinggal 15 menit lagi. Coba, nggak boleh bicara, serius. Nanti akan keluar pertanyaan. Surat 41 itu namanya surat Fussilat. Ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. أولم يكفي لربك على كل شيء شهيد. Artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Tidak kamu tahu bahwa semua peralatan di tubuh manusia itu menjadi saksi akan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya HP? Siapa yang punya HP? Punya HP? Punya. Dibawa apa enggak? Di mana HP-nya sudah? Di rumah. Punya HP yang putri? Punya HP? Nah, kita punya HP seperti ini. Lalu, coba dengarkan. Jadi kalau ditanya sama orang kafir, punya HP kita terletak di atas meja kita. Lalu orang kafir mengatakan, hei, itu HP kamu itu muncul dengan sendirinya di atas meja. Tidak ada dibawa oleh siapa-siapa. Diterima oleh akal atau tidak? Tidak diterima. Masa HP bisa saja muncul di atas meja? Tidak ada orang yang membuatnya. Padahal ini tombolnya bisa dipencet. Bisa kita buka YouTube. Bisa kita buka Facebook. Bisa menelpon. Mungkinkah HP itu bisa membuat dirinya sendiri? Siapa yang membuat HP?
Manusia yang cerdas. Manusia yang bodoh bisa menciptakan HP? Tidak bisa. Nah, apalagi yang menciptakan alam semesta ini. Ada gravitasi, ada perjalanan matahari mengelilingi galaksi. Di atas galaksi ada lagi namanya super galaksi. Di atas galaksi jutaan bintang ada lagi namanya maha galaksi. Semuanya beredar mengelilingi aras, mengelilingi kursi dengan ucapan labbaik Allah atau sabbahalillah. Semuanya beredar seperti beredarnya orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, masuk akal atau tidak? HP yang seperti ini tidak dibuat orang. Tidak masuk akal. Nah, apalagi alam semesta ini. Mustahil kalau alam serumit ini tidak diciptakan oleh Allah. Ada air. Bumi yang gersang didatangkan air. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan begitu banyak di padang pasir Amerika. Tumbuh-tumbuhan begitu banyak. Muncullah binatang-binatang zaman dulu yang tak pernah muncul karena adanya air. Binatang-binatang raksasa dulu muncul lagi setelah terendam di bawah padang pasir jutaan tahun. Ada namanya Atlantosaurus, ada namanya dinosaurus, ada namanya burung geruda, ada namanya semacam ular besar, ular naga. Itu hanya mitos-mitos bagi orang sekarang. Tapi zaman dulu 65 juta tahun yang lalu ular naga itu memang ada. Ditemukan fosilnya. Pertanyaan, apa artinya fosil? Sisa-sisa kehidupan masa lalu. Bisa berupa tulang belulang, sisa kehidupan masa lalu. Bisa berupa alat-alat yang digunakan orang masa lalu untuk berburu, untuk memotong daging. Bisa berupa kayu-kayu yang sudah menjadi batu. Bisa berupa kepiting yang sudah menjadi batu. Dia masih tetap ada dalam bentuk batu. Itu namanya fosil-fosil. Sisa-sisa kehidupan masa lalu. Mustahil adanya HP yang begitu bagus, begitu rumit. Tidak ada yang menciptakan HP. Mustahil. Begitulah bumi ini. Alam semesta ini begitu rumitnya. Tidak ada yang menciptakannya. Tidak masuk akal. Karena itu kita percaya Allah itu wajib ada. Kalau Allah tidak ada, alam semesta ini tidak akan ada. Bintang tidak ada. Sekali lagi. Bumi tidak ada, manusia pun tidak. Kalau tidak ada Allah, matahari tidak akan ada. Kalau tidak ada matahari, bumi tidak akan ada. Kenapa? Karena bumi ini berasal dari matahari. Pecahan-pecahan matahari menjadi bumi. Pecahan matahari menjadi 9 benda yang disebut dengan planet. Pecahan pertama namanya yang Merkurius, yang kedua Venus, kemudian yang ketiga bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tahan napas kalian 10 menit lagi. Tak boleh senyum-senyum, tak boleh. Jangan bicara dulu. 10 menit lagi. Bukti adanya Tuhan. Kalau ditanyakan besok, ini Bapak sudah dengar orang ateis dari Amerika, apa katanya kepada anak-anak SMA, anak SMP, anak MTS, apa katanya? Siapa yang menciptakan Tuhan kalian, katanya. Ya, gawat pertanyaannya. Siapa yang menciptakan Tuhan kalian? Ada. Siapa yang menciptakan Tuhan? Jawabnya begini nanti. Jawabnya, pertanyaan kamu itu salah, wahai ateis. Kamu mengatakan siapa menciptakan Tuhan, karena Tuhan itu bukan berada di tempat penciptaan. Tuhan tidak berada pada posisi penciptaan. Tuhan berada pada posisi pencipta, bukan ciptaan. Tuhan itu mencipta. Ini kata kunci ini. Tuhan itu mencipta, bukan ciptaan. Jadi kalau ada orang ateis bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan kalian? Jawablah kepada orang itu, hei ateis, pertanyaan kalian itu salah. Kenapa salah? Karena Tuhan itu bukan berada pada posisi yang diciptakan, tapi Tuhan itu berada pada posisi pencipta.
Yang terakhir ini yang Bapak minta kalian mengulanginya. Ya, bagaimana kalau orang ateis menyatakan kepada kalian, siapa yang menciptakan Tuhan kalian? Ini buku. Baik putra mau putri, siapa yang dulu? Kalau ditanya bisa oleh orang ateis, ulang aja jawaban Bapak tadi. Waktu untuk Bapak 5 menit lagi. Ya putri jawab dulu. Bertanyalah orang ateis, siapa yang menciptakan Tuhan? Nah jawab dengan jawaban Bapak tadi. Ini bukunya. Siapa? Siapa menjawab? Hanya mengulang kata-kata Bapak tadi. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Ya jangan ribut dulu. Ini serius. Belum boleh diskusi masing-masing. Yang putri dulu. Orang ateis bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhan? Apa jawabnya? Ulangi kata-kata Bapak. Silakan. Maju. Yang putri dulu. Maju. Silakan. Maju. Silakan. Ini ada Pak Kepala Sekolah nanti menilai jawaban kalian. Sesuai dengan redaksi yang Bapak tadi berikan. Yang putra tahan diri dulu. Walaupun ada yang mau nunjuk, Bapak lihat. Yang putri aja dulu ya, sabar ya. Yang putri, siapakah yang menciptakan Tuhan? Ditanyakan oleh orang Barat. Apa jawab kalian? Sini ke depan. Siapa yang bisa? Dapat hadiah. 5 menit lagi nih. Hanya mengulangi jawaban yang sudah Bapak berikan. 1, coba 2, 3, nggak ada. Nih yang putra nggak sabar lagi nih. Sudahlah, nggak ada yang putri lagi nih. Yang putra boleh untuk 2 orang, kalau nggak sabar 1 orang, 2 orang boleh. Itu di sini. Ini dia. Hanya mengulangi ucapan Bapak tadi. Di sini. Pertanyaan dari orang Barat, dia ateis, dia komunis, dia tidak beragama, lalu bertanya kepada kamu, siapakah yang menciptakan Tuhan? Apa jawab kamu? Karena Tuhan bukan berada di posisi menciptakan, padahal Tuhan itu yang menciptakan. Berada pada posisi? Menciptakan. Pada posisi pencipta atau menciptakan. Tepuk tangan, bagus. Allah. Bagus sekali. Siapa namanya tadi? Revan. Yang putri. Ya, coba. Tadi sudah Bapak katakan. Nih, ada 3 cara membuktikan Tuhan itu wajib ada dan dia ada. Di mana saja tempatnya kita membuktikan Tuhan itu ada. Ada 3 tempat tadi sudah Bapak katakan. Ulangi kata-kata Bapak itu. Ada di 3 tempat kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Coba ulangi kata-kata Bapak. Apa yang 3 tempat itu? Silakan, yang putri. Yang 3 tempat itu apa bunyinya? Silakan, maju. Yang putra sudah maju tadi. Ini tidak sabar lagi yang putranya. Mau. Yang 3 tempat tadi. Allah akan menunjukkan bukti keberadaannya di 3 tempat. Terangkan di 3 tempat itu. Apa? Silakan. Ayo. Tinggal 4 menit lagi. Coba, Pak. Tahan diri. Ini tidak boleh nih. Ini main ini. Boleh. 4 menit lagi. Ada yang putri? 4 menit lagi. Kalau tidak ada yang putri, ini yang putra tidak sabar lagi nih. Biarlah jatuh yang putra, sampai 2 lagi pun nggak apa-apa. 2 pun nggak apa-apa yang putra. Nggak ada yang putri. Nggak ada. Nah, yang putra. Cara membuktikan keberadaan Tuhan berada di 3 cara atau 3 tempat. Sabar ya. Sudah dapat tadi belum? Anda dapat, nggak boleh lagi. Yang belum dapat. Coba. Siapa? Ini gini. Mau? Sini lah. Coba ya, sini. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Tunggu dulu. Mas mau? Ismuka? Ismi Mega. Ega. Nah, untuk membuktikan,
untuk membuktikan adanya Tuhan di 3 tempat sudah Pak katakan. Terangkan si Ega, buka ini. Simak. Tunggu dulu sini. Ada ke sana. Bagaimana membuktikannya di mana? Satu, di ruang angkasa. 2, permukaan bumi. 3, Tubuh manusia. pada tubuh manusia. Apa yang aneh pada tubuh manusia? Otak. Otak. Terus apa lagi? Jantung. Satu lagi. Apa? Organ. Organ tubuh. Oke. Salam. Allahu Akbar. Hebat yang putra. Terakhir tinggal 1 menit lagi. Jangan main-main ya dengan Bapak. Karena waktu singkat saja. Siapa yang putra? Bapak tukar pertanyaannya, ya. Bapak tukar pertanyaannya. Ini HP bisa kita jadikan bahan untuk berdialog dengan ateis untuk membuktikan adanya Tuhan. Bagaimana kita menerangkan kepada orang ateis bukti adanya Tuhan itu ketika kita menceritakan HP? Siapa bisa? Siapa bisa? Membuktikan ada Tuhan, bisa kita bawa bercerita tentang HP, terbukti adanya Tuhan secara akal, logika yang sehat. Bagaimana caranya? Membuktikan Tuhan melalui contohnya HP. HP itu hanya satu contoh dari contoh yang beribu-ribu begitu banyaknya. Apa dia? Ayo Putri, coba bagaimana? Membuktikan adanya Tuhan melalui kisah HP atau komputer. Ayo, setengah menit lagi. Nggak bisa nih, setengah menit. 30 detik. Yang Putri belum muncul soalnya. Coba kalau Lala berdiri di situ mau lihat kalian menjawab. HP ini bisa kita jadikan bahan diskusi untuk salah satu bukti adanya Tuhan. Bisa. Yang Putri kalau yang Putri belum coba. Aduh, tinggal 20 detik lagi. 20 detik lagi. Coba. Ini kasih buku. Yang Putri. Ini ada angkat jarinya. Maju sini. Maju. Mengulangi kata-kata Bapak tadi ketika Bapak menerangkannya kaitan dengan HP. Salah satu bukti adanya Tuhan. Coba. Bisa. Aduh, enggak kemari, cuma berdiri di situ aja. Coba. Bapak ulangi sekali lagi. Cerita HP bisa membuktikan adanya Tuhan. HP ini begitu rumit. Ada tombolnya, ada untuk mematikan, ada untuk menghidup, ada untuk mencasnya. Rumit dia, pastilah dibuat oleh orang yang pintar. Apalagi alam semesta ini lebih rumit. Tentu diciptakan oleh zat yang maha pintar itu ada atau tidak? Orang yang membuat HP ini ada atau tidak? Kalau tidak ada orang membuat HP ini bagaimana? HP ini tidak akan ada kalau tidak ada orang pintar yang membuatnya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka bulan, bintang, bumi dan manusia tidak akan ada. Maka Allah itu wajib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz, sambung lagi Ustaz. Ini langsung muhasabah ini ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul lagi. Iya saya. Tahun depan harus dirental. Iya bang tadi. Mati lagi. Ya. Dah. Ya. Yang tidur nanti di nama suruh sini. Oke.